Halo para netizen-netizenku, kembali lagi di channel Kacang ini. Oke, jadi hari ini kita mau ngupdate motor Supra Daytona yang banyak kalian tanyakan dan kalian merekomendasikan bahwa bawa ke montir yang handal, dan ini orangnya udah saya bawa dan saya percayakan ke Mas Komeng. Jadi kenapa gua percaya ke Mas Komeng? Karena beberapa motor sebelumnya kayak CBR Old itu ditanganin sama dia langsung beres tanpa terkendala. Dan Sonic juga, kalau kalian tahu Sonic gua yang 150 itu juga ditanganin oleh sama Mas Komeng dan hasilnya semuanya memuaskan. Dan ya karena gua lagi di Surabaya dan gue juga sudah percaya banget sama Mas Komeng, jadi akhirnya gua memutuskan untuk memilih Mas Komeng untuk menyelesaikan motor Supra Daytona ini kepadanya. Walaupun ngantri karena memang rame bengkelnya, jadinya mau nggak mau ya harus nunggu. Dan ya kalian cukup sabar juga untuk menunggu karena banyak banget yang nge-DM gua tentang Supra Daytona. Dan ini dia Mas Komeng. Oke Mas Komeng, jadi keluh kesahnya membangun Supra Daytona ini apa gitu? Keluh kesahnya sih nggak terlalu banyak sih Bang, cuman perlu settingan berapa kali gitu aja. Oh Iya, kalau memang dari kabulator sih kita udah rekomend di NSR aja itu cocoknya. Jadi kan kemarin kan saya beli CPO di montir sebelumnya, ternyata itu kenapa Bang? Apanya harganya? Kenapa nggak pakai CPO yang PWK Nggak 30? cocok aja Bang, itu udah saya ganti kayak parkit, terus jarumnya juga. Ini kan nyesuaiin suhu. Lagian buat harian juga biar nyaman gitu. Oh, jadi kalau misalnya pakai PWK 30 CPO itu kalau buat harian kurang ya? Harusnya bisa sih, cuman kita nyesuaikan spek aja. Oh, iya betul, berarti karena memang dari gua pribadinya pengennya harian, jadi lebih nggak downgradein karbunya, jadi nggak masalah ya. Buat santai juga bisa gitu kan. Iya benar. Dan ini kan banyak yang diganti nih, kesulitannya apa aja nih? Kayak dari masalah pelek yang untuk Yamaha ini kan, pelek Yamaha. Iya, itu apa aja tuh yang diganti? Kalau di pelek ini sih nyesuaiin Yamaha kita pasang ke Honda. Cuman di bus bearing aja. Itu Tuh pakai ukuran berapa tuh kalau Mas Komeng ingat? kita pakai 6300. 6300. No, jadi buat kalian tuh yang suka nanya di kolom komentar mau masang di Supra pakai bearingnya pakai 6300. Dan terus ini swing armnya juga kan pakai punyanya DKT. Itu gimana Mas dipasang di Supra ini? Kalau di armnya sih DKT ini, kalau di Supra kita ganti bos aja. Ganti bos. Bos arm depan. Nah, itu nanti cuman ngakal di as aja udah. Terus nggak banyak ngakalnya. oh, kalau misalnya buat armnya itu ngakalnya nggak banyak guys. Kalau shockbreakernya kan juga ganti nih shockbreaker belakang. Punya KTC. Iya, pakai banyak KTC ekstrim ya kan? Kalau pakai arm DKT sih PNP aja. Oh, berarti kalau misalnya udah pasang arm DKT kasih shockbreaker ya KTC ekstrim itu PNP ya Mas? PNP aja. Terus kalau misalnya nih shockbreaker yang depan nih, shockbreaker depan ini kan dia pakai Yamaha 125Z. 125Z ya, itu kesulitannya apa tuh? Di askok itu beda. Oh, asoknya beda. Iya, punya Honda Supra ini 21 mili. Oh ya. Punya Yamaha ini 22,5. Oh, jadi kita bubut aja. Oh ya. Berarti asoknya kalau yang punya 125Z itu dia lebih gede. Sedangkan yang punyanya Supra itu lebih kecil. Jadi ngakalinnya di bubut aja. Nanti ketinggiannya kita atur sendiri. Oh, jadi nggak terlalu susah ternyata guys ya. Nggak terlalu susah kalau yang paham, tapi kalau saya yang kagak punya ilmunya saya tidak ada tahu. Juga as roda juga. Itu as roda kita besarin. Oh, as rodanya berarti di Kalau bubut. Yamaha 12, as 12, Kalau Honda Honda kan 14. Oh, iya. Bubut 2 mili aja gitu. Oke siap. Berarti gitu guys. Catat baik-baik biar kagak nanya-nanya, dan tonton jangan nyampe di skip biar kalian tahu ilmunya. Karena kayaknya pertama di Indonesia Supra pakai mesin Daytona ya, bisa dibilang. Nggak ada lagi. Dan apa lagi nih yang
sering terjadi trouble yang membuat motornya kadang-kadang kan suka meledak-meledak kadang. Ini, kalau mesin nih Daytona kita nyesuaiin suhu ternyata. Kalau kita setting malam suhu dingin dia ngikutin. Nanti kalau setting siang dia ngikutin panasnya juga. Jadi di karburator kita harus pas nyesuaiin. Oh alah. Ada perubahan iya. Jadi mesin Daytona ini iklimnya itu menyesuaikan suhu ternyata dia. Nyesuaiin suhu. Nggak langsung enak gitu ya. Nggak bisa langsung setting lah. Iya. Langsung. Makanya kita nyari pasnya di mana gitu. Buat siang, buat malam juga kita harus pas nyesuaiin settingan. Oh alah, seperti itu. Berarti harus pinter-pinter nyetingnya. Ya. Betul. Dan ini knalpot kita pakai apa nih? Kita pakai produk JVM. Produk lokal Surabaya ya. Lokal Produk lokal Surabaya. Surabaya. Kita cintai produk lokal Indonesia. Kenapa apa tuh namanya leherannya apa sama kayak punya Supra untuk di mesin Daytona? Kalau di mesin Daytona ini kayaknya pakai punya Wafe. Oh, leheran. Karisma ya. Oh, jadi Supra leher. 25 itu. Oh, jadi leherannya pakainya punya wave untuk mesin Daytona. Iya. Supra 25 lah. Leherannya, iya. Kalau misalnya silinsernya mah bebas ya. Bebas. Bebas, cuman ya itu harus nyesuaiin juga nanti Nyesuaiin. takutnya suaranya berisik banget. Piringan cakramnya kan diganti yang lebih gede, Mas. Itu gimana cara ngakalinya mah kayak gimana itu? Kalau piringan nih kita pakai punya Yamaha memang. Hmm. Cuman kita ngakal pangkonnya aja. Oh, Bracketnya itu aja. bracketnya jadi bikin sendiri. Bracketnya bikin sendiri. Biasa ya pakai kardus gitu ya. Iya. Jadi kayak yang video sebelumnya kan pernah tuh lagi progresnya dicuplik sedikit pakai kardus, jadi ya tinggal pasang aja dan nyesuaiin sama lubang-lubang yang ada di shockbreakernya dan ngepasin sama si kepala babinya biar pas sama si diameter piringan cakramnya. Jadi ini kalau misalnya pangkomnya udah kayak gini, mau diganti piringan cakram pakai merek TDR atau yang lebih bagus lah daripada ini kan merek AU nih. Itu bisa ya Mas ya? PNP aja. Udah tinggal copot pasang aja. Copot. Oke. Pokoknya diameter sama lah. Oh, oke. Jadi diameter kalau sama bisa. Dan ini juga ban udah diganti ya kan? Karena kenapa Mas kemarin ban diganti? Kalau ban kemarin nggak sesuai sama mesin bang. Jadi kita saranin pakai Pirelli Diablo. Oke. Jadi pakai buat minimal sih ya. Direkomendasikan pakai ban Pirelli atau ban-ban yang high end ke atas karena ya tadi Mas Komeng Mas Komeng bilang kalau misalnya si mesin ini overpower atau apa ya torsinya lebih tinggi gitu ya. Tinggi. Iya. Powernya gede. Dan itu juga mengakibatkan rantainya yang bikin gearnya kita ganti jadi lebih kecil banget ya. Kita nyesuaiin jarak ya. Jadi yang sekarang nih pakai 28. Oh, sekarang pakai 28 karena yang kemarin pakai original yang punyanya Supra. Itu cepet ini ya. Kalau buat harian sih terlalu pendek gua. Napasnya terlalu Kasihan mesinnya. jadi cepet Limitnya sekali udah. Nah jadinya ngakalinya pakai gear yang lebih kecil gitu guys. Jadi buat harian juga nyaman, buat santai, buat jalan santai juga enak. Oke. Dan ya gitu aja sih video kali ini. Dan ini kalau misalnya kalian pengen datang ke bengkelnya Mas Komeng, ada di mana Mas? Di Jalan Telunibung Barat nomor 14A. Nomor 14A. Kalau misalnya ini nomor WA mau Di Google ada. di Google. Oh, di Google ada, tinggal cari aja yang alamat Racing. apa? Komeng Racing. Komeng Racing cari. Nah, itu rekomendasi banget bengkelnya. Harganya juga ya bisa lah digoyang sama Mas Komeng langsung ngomong karena bisa dibilang worth it banget. Jangan lihat tempatnya, yang penting hasilnya. Kalau menurut gue sih gitu. Oke, sip. Sampai jumpa next video. Bye bye.